Selamat pagi, Yengki Brapotri, Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Haji Sutawijaya Bumi Tanjung. Horas, horas, horas. Sampai lagi jumpa kita, penyampaian materi, kita lanjut. Kalau yang lalu yaitu tentang kegiatan orari bidang kontes. Ini kita lanjut satu kegiatan organisasi. Jadi organisasi itu lokal ya. Organisasi itu daerah, tiap-tiap provinsi. Organisasi itu pusat mendapatkan informasi atau telah dijadwal. Masing-masing daerah itu ada perwakilan pemerintah, UPT, Infokom, disebut dengan Balai Monitor, menginformasikan akan melaksanakan ujian negara amatir. Apakah itu untuk siaga, Yengki Golok atau Yengki Delta, ataukah untuk penggalang, Yengki Charlie, Yengki Foxtrot, atau untuk Yengki Bravo, Yengki Eko. Jadi lihat dari informasi ujian negara amatir yang dilaksanakan oleh Balai Monitor, diinformasikan ke lokal menginformasikan kepada anggotanya bahwa akan dilaksanakan ujian. Apakah mereka yang pemula belum mempunyai kosen karena dia belum punya KTA, dia belum punya izin amatir, segiannya tidak boleh memancar, dia ikut ujian yang dilaksanakan oleh Balai Monitor. Apakah Balai Monitor itu datang ke lokal-lokal? Kalau dulu itu kami banyak sebagai penggembira. Ada ujian di Tretes, ada ujian di Situbondo, Pasir Putih, ada ujian di Sampang, Madura. Karena sekarang ujiannya menggunakan internet, menggunakan kelas, menggunakan laptop, maka ujian ini syarat-syaratnya disiapkan oleh lokal, diinformasikan oleh lokal, diajukan oleh lokal, berjenjang bahwa nama-nama peserta yang akan ikut ujian. Ujian yang sekarang lebih sederhana lagi dibanding dengan saya, ya dengan teknologi. Keluar dari ruangan sudah tahu lulus. Keluar dari ruangan sudah lulus. Yengki Golok, Yengki Delta. Dan zaman saya dulu kalau belum di tangan ya belum di dompet itu KTA sama izin amatir radio belum berani gunakan kolsen. Sekarang begitu keluar ujian sudah mempunyai kolsen, nyatakan lulus atau tidak lulus. Apa-apa saja yang diujikan, ada yang tentang aturan-peraturan pemerintah, ada juga tentang elektronika, ada juga bahasa Inggris, ada juga Pancasila, ada Morse, melihat jenjang-jenjang ujiannya. Untuk yang penggalang, menerima Morse, mengirim Morse, penegak juga demikian. Dia lihat jenjang strata kenaikan tingkat karena anggota orari ini mempunyai predikat jenjang. Jenjang siaga, jenjang penggalang, jenjang penegak. Kalau siaga itu ada 2, Yengki Golok dulu belum penuh ya, Delta. Makin banyaknya sehingga nama panggil Yengki Golok. Ada Yengki Foxtrot, penggalang, Yengki Charlie, ada Yengki Bravo, saya Yengki Brapotri, Papa Serawiski. Jadi mendunia ya nama panggil ini. Jadi kalau dunia sudah tahu kalau Yengki Bravo itu atau Yengki Charlie itu, Yengki Golok itu dari Indonesia. Malaysia dia berbeda lagi. Dia 9 dengan Mike, 9 Mike. Nah, dia lokalnya 9 Mike 2, Sera Foxtrot Tango misalnya. Ini diatur oleh negara-negara karena
bersatu di dalam perserikatan ITU, International Telecommunication Union, nama panggil. Jadi ini ujian. Kalau rapi tidak bawa perangkat radio langsung punya izin, punya kartu anggota. Kalau orari ini ujian amatir nasional, disingkat dengan UNAR, ujian nasional amatir radio. Informasikan ada kalanya orang Sidoarjo ikut ujian di Probolinggo, atau ujian di Lumajang, ikut ujian di Malang, atau ujian di kantor Balai Monitor Surabaya. Ini tergantung kemana tempat ujian-ujian tersebut, sehingga anggota sudah bisa menyiapkan apakah persiapan diri, transportasi, penginapan. Nah, kewajiban dari lokal, daerah, karena amatir radio itu tidak mengantongi KTA yang ditandatangani oleh ketua lokal, nggak ada. Anggota tidak mengantongin kartu tanda anggota yang ditandatangani oleh ketua kuartir daerah provinsi masing-masing, nggak ada. Semua kartu tanda anggota ditandatangani oleh ketua orari pusat. Nah, inilah persyaratannya. Delta dulu zaman saya 3 tahun, habis dia nggak ujian nggak apa-apa, tetap kolsen lama, hanya izinnya diperbarui, persyaratan disiapkan. Dulu zaman saya itu 3 bulan. Saya lahir itu Agustus, berdasarkan Munas di Manado, hitunglah Juli, Juni, April. Nah di April lah saya ajukan permohonan. Tapi sekarang saya sudah mempunyai permohonan, sudah mempunyai izin seumur hidup ya. Jadi kartu tanda anggota saya berakhir itu 1 Januari 2100, sekarang 2025. Jadi 73 tahun lagi. Tidak semua orang bisa memiliki kartu anggota seumur hidup maupun izin amatir yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini berdasarkan peraturan-peraturan atau kriteria yang diberikan organisasi. Anggota orari itu mendapatkan izin amatir maupun KTA-nya karena organisasi, jadi dia harus bergabung. Tidak bisa dia tidak bergabung dengan lokal, karena di sana dia diajukan oleh lokal, daerah juga. Nggak bisa dia mendaftar ke daerah, lokalnya tidak ikut tahu. Bisa dia ujian, tapi lulus, nanti dia ngajukan surat. Jadi ada ujian. Saya orang lokal Sidoarjo, berada di Jakarta, ada UNAR di sana. Tapi sekarang nggak mungkin ya, saya sudah Yegi Bravo. Mungkin Delta, mungkin dia Golok, mungkin dia Foxtrot, Charlie, sedang berada di tempatnya di Medan misalnya. Sedang saya pulang Medan, tapi saya udah Yegi Bravo ya. Sudah lulus nanti dia ngurus ke lokalnya di Sidoarjo. Itu administrasi yang didukung oleh lokal. Jadi lokal-lokal ini juga mempunyai kewajiban untuk memajukan anggotanya. Jadi kegiatan sosial kelihatan. Oh, ada yang meninggal dunia atau sakit, informasi masing-masing mewakili. Bahkan ada panitia meninggal dunia karena dia tahu amatir, anggota ini tahu teman-temannya datang. Ada sepatah kata dari rekan amatir melepaskan almarhum, mau dimakamkan misalnya. Jadi kegiatan amatir tadi ada secara administratif oleh lokal. Ada juga kegiatan-kegiatan ini melaksanakan pembinaan ya. Kalau zaman saya dulu, saya waktu itu Letnan 1, dulu masih dibawa Dinas Perhubungan. Jadi Dinas Perhubungan mengirim surat ke Komandan saya Bintang 2, akan dilaksanakan, mohon anggota TNI untuk ikut. Jadi dikirimlah orang 10, ada Kolonel 2, Letkol 4, Letnan,
Sehingga pembinaan dilaksanakan oleh Telkom waktu itu di Ketintang, Surabaya. Telkom. Bolak-balik telepon Telkom itu ke dinas saya, suruh saya menghadap. Ternyata saya ditanya, Pak Suta nilainya sangat tinggi, nama panggilnya apa? Saya bilang Papa Sera Whisky. Kok spontan Pak Suta? Ya Papa itu Bapak, Sera itu Suta, itu Whisky itu Wijaya Bumi. Kalau sekarang ada edaran yang 2 huruf, ada edaran yang 3 huruf, mungkin nama panggilnya sulit, tapi itu diatur oleh organisasi. Itu sejarah saja ya. Kenapa? Saya 18 tahun atau 9 tahun di Medan tidak mau. Tetap pakai portable saja. Saya cinta betul dengan Papa Sera Whisky. Waktu saya penegak, waktu itu saya ujian penegak, saya pengurus daerah, disuruh untuk pindah. Yankee, Braputri, Alpha 5, wah nggak mau saya, tergantung orangnya ya. Oh, itulah dukungan administratif suatu kegiatan orari, di mana kegiatan orari itu adalah kegiatan hobi komunikasi, berhimpun, satu kegiatan menggunakan peralatan komunikasi, dan ada hobi elektronika, masang-masang anten, masang pemancar, yang sudah kita laksanakan. Apa-apa yang sudah dilaksanakan itu namanya hobi ya. Ada yang hobinya tentang lomba-lomba pentang pentung, nah itu orang 2 meter. Ada juga, tapi sekarang dilarang ya di HF. Lo dulu radio HF pun orang Aceh sama orang Irian. Ada yang rekod, tapi karena dapat teguran dari luar negeri mengganggu, tidak boleh. Tidak boleh. Ada juga kegiatan orari itu melaksanakan pameran. Baru-baru ini di Malang, HAM Festival, saya datang, saya ikut, penggembira, perlombaan ada di sana, apakah ebol kiso, apa orang jualan-jualan, apa kumpul-kumpul, ada pidato, ada perlombaan pok anting, tergantung panitia melaksanakan HAMPES. Jadi barang-barang radio, peralatan semua ada jual di meja-meja itu. Waktu di Klaten saya juga datang, dulu di musdanya, Musyawarah Daerah Jogja, Kaliurang saya datang. Itulah untuk menyampaikan karena waktunya terbatas ya, jadi tidak bisa kita sampaikan keseluruhan apa-apa kegiatan orari atau apa-apa kegiatan yang dilaksanakan oleh individu anggota orari yang hobi komunikasi. Semoga edukasi kepada yang mendengarkannya atau yang pada sudah mendengarkannya sebagai mengingat kembali kekurangannya itu dari saya. Yankee Braputri, Papa Sera Whisky, Kolonel Laut Insinyur Haji Suta Wijaya Bumi Tanjung. Horas, sampai jumpa.